Hai guys, kembali lagi di Butuh Film Gan bersama saya Wawan Jos. Kali ini kita akan bahas cerita singkat anime Shikimori Not Just Cutie episode ke-8. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, kita mau ngingetin ke kalian, jangan lupa untuk klik subscribe dan like juga guys. Ayo sama-sama bantu channel ini supaya memberikan hiburan ke semua orang, oke? Diceritakan sebuah kisah Kamiya yang culang-cileng tepuguh di sebuah pesta. Tiba-tiba didekati oleh para gadis. Namun seorang pangeran Izumi datang turun ke pesta itu. Kamiya yang sudah terlanjur pengen mendekatinya, tapi ternyata Shikimori malah datang menghampiri Izumi. Bagaikan rasa nyeredet hati, Kamiya pun terpaksa harus terima nasib. Sementara itu, Izumi dan Shikimori tampak asik ajojing berduaan. Sampai jam 12 tengah poek pun tiba. Singkat waktu, di perpustakaan itu Kamiya membahas film Cinderella Tiserele bersama dengan Izumi. Izumi mengatakan kalau dia belum menonton live action dari film tersebut. Menurut Kamiya, film tersebut visualnya begitu bagus dan kostum para pemainnya juga indah. Saat Izumi membahas betapa feminimnya Kamiya, tiba-tiba Nekozaki mengirim pesan kepada Kamiya dan meminta tolong kepadanya. Kamiya melanjutkan ceritanya, kalau suatu saat pangeran itu akan menjemput gadis itu dan hidup bahagia bersama. Kemudian Izumi menanyakan kepadanya yang begitu penasaran tentang Shikimori. Kamiya pun menjawabnya kalau dia mungkin punya rasa penasaran kepada Shikimori. Kamiya pun sampai bertanya-tanya tentang hal tersebut. Padahal itu adalah hal penting baginya yang seharusnya dirahasiakan dan disimpan di dalam hatinya. Kemudian Izumi menanyakan asal kalimat tersebut. Lalu Kamiya menjelaskan kalimat tersebut dikutip dari sebuah gadis di film tersebut. Namun sayangnya, cintanya bertepuk sebelah tangan. Izumi tidak menyangka malah ngobrol dengannya. Sampai-sampai Kamiya pun menganggap bukan dirinya sendiri. Untungnya Izumi merasa senang bisa mengobrol berdua dengannya. Lalu Nekozaki datang ke perpustakaan dan memanggil Kamiya. Dia mengajak Kamiya untuk keluar dari perpustakaan tersebut. Namun tidak diduga, rupanya Shikimori menemuinya. Shikimori yang riweuh itu meminta tolong kepada Kamiya. Kamiya pun bertanya-tanya maksud dan tujuan Nekozaki memanggilnya. Nekozaki menjelaskan kepadanya kalau Shikimori ingin bertukar nomor untuk popotoan. Saat Kamiya menanyakan alasannya, Shikimori dengan riweuh mengatakan kalau kabogohnya punya nomor yang sama dengannya. Untungnya dengan hati yang ringan, Kamiya pun memberikan nomornya kepada Shikimori. Nekozaki pun menjelaskan kalau Kamiya tidak suka urusan popotoan. Shikimori pun menerima nomor tersebut. Kemudian Izumi keluar untuk mengajak mereka berdua ngobrol di dalam perpus. Namun tiba-tiba Shikimori dan Izumi keduanya pun kaget setengah modal. Shikimori mengatakan kalau dia ingin datang menjemputnya. Dengan ringan hati, Kamiya membolehkan Izumi untuk bobogohan dengan Shikimori. Sisa waktunya biar dia yang jaga perpus. Namun Izumi menolaknya. Maka dari itu, Shikimori dan Nekozaki pun ikut ngedeprok di perpus. Bagaikan cerita Cinderella Tiserele, pada jam 12 siang itu Izumi pun cabut bersama dengan Shikimori. Sementara itu Kamiya datang ke kelasnya. Teman sekelasnya sudah menunggu cukup lama. Karena penampilannya glowing Ichi Kiwir, banyak orang di sana yang suka dengan dirinya. Dia pun melayani kafe di kelasnya. Namun, tiba-tiba Kamiya kepikiran dengan Izumi yang ngahuleng begitu saja. Dia pun cabut dari kelasnya. Di atas atap sekolah, dia tidak menyangka kalau kabogohnya Shikimori pun datang menghampirinya. Shikimori adalah gadis yang baik. Berbeda dengan sikap dirinya. Kemudian Shikimori datang menghampiri dirinya. Rupanya Shikimori datang untuk mengembalikan nomornya karena merasa curang. Meskipun begitu, Kamiya tidak mempermasalahkannya. Shikimori menyadari seharusnya tidak mengambil hak orang lain.
Kamiya pun lalu teringat masa sebelumnya, di mana Izumi menyelamatkannya dari sebuah tumpukan buku. Shikimori menyadari rasa suka terpendam dari Izumi. Dia pun mengakui kalau Kamiya adalah orang yang baik. Akan tetapi, Kamiya tidak butuh nomor pasangan tersebut. Selama ini Kamiya memendam rasa terlalu berharap dengan Izumi. Namun sayang, dia sudah punya Kabogo duluan. Dia pun termehek-mehek dan tidak ingin mendekatinya lagi. Kebaikan yang tulus dari Izumi membuatnya nyaman bagaikan kasur anceluk-ancelugan. Dia merasa mengkhianati orang yang dianggapnya teman. Shikimori lalu berusaha menenangkan dirinya, padahal tidak ada tujuan dan maksud untuk nyaredet hati Kamiya. Shikimori pun bahagia karena sesungguhnya Kamiya adalah orang yang baik. Kemudian Shikimori pun cabut menemui Izumi. Kamiya pun bersyukur karena Shikimori adalah Kabogo Izumi. Singkat waktu, hari terakhir festival. Sebelum berangkat, Izumi membawakan hadiah untuk perayaan anniversary dan ulang tahun Shikimori. Betapa beleguknya Izumi karena pada tahun lalu dia terlambat merayakan ulang tahun Kabogohnya. Singkat waktu, sebelum memberikan hadiah itu, Izumi pergi berbelanja sendirian untuk mencari hadiah yang cocok untuk Kabogohnya yang akan berulang tahun. Singkat waktu di sekolah, terlihat para pengunjung ramai bagaikan pasar tumpah. Singkat waktu lagi, malam pun poek, seluruh siswa di sana ikut pesta abok cap topi sengklek di sebuah kafe. Sangat disayangkan, kelasnya hanya mendapatkan peringkat 8 pada lomba penjualan di festival tersebut. Shikimori melihat Izumi yang sedang diajak minum abok-abokan. Yui sudah berharap kalau kelasnya mendapat peringkat pertama. Saat Yui menyadari tukeran nomor, Shikimori menjawabnya kalau dia tidak jadi foto berdua. Yui dan Nekozaki pun kaget mendengarnya. Shikimori yang riuh itu beralasan kalau kertasnya hilang. Setelah acara abok-abokan selesai, Izumi mengajak Shikimori berduaan di pinggir ruyuk. Izumi kemudian memberikan hadiah dan mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya. Sekaligus juga perayaan 1 tahun bobogohan mereka berdua. Sampai-sampai Izumi pun begitu riweuh. Untungnya Shikimori senang dengan pemberian hadiahnya. Izumi menyadari sikapnya yang begitu aneh dan membuatnya bertanya-tanya. Namun Shikimori ngawadul dan menganggap sebenarnya tidak ada masalah. Shikimori lalu membuka hadiah tersebut. Rupanya itu adalah sebuah kongkorong berbentuk lope-lope. Izumi pun membantu memasangnya dan mengatakan kalau dia ingin selalu bersama di sisinya. Sikap baiknya Izumi semakin terlihat jelas dan orang lain juga menganggap Izumi pun berubah. Shikimori harusnya ikut bahagia, tapi dia malah bingung dan liar. Karena dia khawatir kalau Izumi takut pergi jauh darinya. Setahun lalu, Shikimori berusaha mengubah hidupnya. Untuk sekarang, Izumi berusaha ingin menjadi lebih kuat dan berdemek seperti Shikimori. Shikimori pun termehek-mehek dan betapa romantisnya mereka berdua. Shikimori benar-benar tidak ingin berpisah darinya. Anyway, cukup segini pembahasan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.